saajiripun amin ya rabbal alamin. Paripurna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel saya. Kali ini, saya berada di Dusun Kebonang, Desa Randugunting, Kecamatan Bergas, Kabupaten Semarang. Lebih tepatnya di makam Tumenggung Mayam. Di makam Tumenggung Mayam ini, masyarakat Dusun Kebonang Desa Randugunting melakukan sedekah dusun atau sering disebut sadranan. Nyadrana sadranan kali ini sangat istimewa karena dihadiri oleh tokoh-tokoh punggawa dari Keraton Surakarta, dari Trah Kasultanan Pajang Hadiwijaya. Apa itu nyadran? Nyadran adalah serangkaian upacara yang dilakukan oleh masyarakat Jawa, terutama Jawa Tengah. Nyadran berasal dari bahasa Sanskerta, sradha yang artinya keyakinan. Nyadran adalah tradisi pembersihan makam oleh masyarakat Jawa, umumnya di pedesaan. Tradisi nyadran juga merupakan suatu budaya, mendoakan leluhur yang sudah meninggal, dan seiring berjalannya waktu mengalami proses perkembangan budaya, sehingga menjadi adat dan tradisi yang memuat berbagai macam seni budaya. Nyadran dikenal juga dengan nama ruwahan, karena dilakukan pada bulan Ruwa. Sejarah nyadran dikutip dari laman Pemkot Surakarta. Tradisi nyadran telah dilakukan sejak zaman Hindu-Buddha, sebelum Islam masuk dan berkembang di Indonesia pada tahun 1284. Terdapat tradisi yang serupa dengan nyadran yang disebut dengan sraddha. Meskipun sama-sama memberikan sesaji dan penghormatan kepada arwah orang yang telah meninggal, sraddha hanya dilakukan untuk memperingati kepergian raja. Seiring perkembangan zaman, tradisi sraddha kemudian diterapkan oleh seluruh kalangan dan mendapat banyak pengaruh dari ajaran Islam. Pujian-pujian yang biasa dilantunkan dalam sraddha pun diganti dengan pembacaan ayat suci Al-Quran, zikir, tahlil, dan doa. Waktu pelaksanaan nyadran dikutip dari laman Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Nyadran biasanya diselenggarakan 1 bulan sebelum dimulainya puasa Ramadan, yaitu pada tanggal 15, 20, dan 23 Ruwa. Sedangkan dikutip dari laman Pemkot Surakarta, nyadran biasanya dilaksanakan pada setiap hari ke-10 di bulan Rajab, atau saat datangnya bulan Syaban. Meski dilaksanakan pada waktu yang berbeda-beda di setiap wilayah, nyadran pada umumnya dilaksanakan pada bulan Ruwa, untuk menyambut kedatangan bulan suci Ramadan. Prosesi nyadran. Tradisi nyadran terdiri dari beberapa kegiatan yang dilaksanakan tergantung wilayah dan adat masyarakat setempat. Namun pada umumnya prosesi nyadran terdiri dari: pertama, besit atau membersihkan makam leluhur secara gotong royong dari kotoran dan rerumputan. Selanjutnya kirap atau arak-arakan peserta nyadran menuju ke tempat upacara adat dilaksanakan. Berikutnya ujub atau menyampaikan maksud dari serangkaian upacara adat nyadran oleh pemangku adat. Selanjutnya doa atau kegiatan doa bersama yang dipimpin oleh pemangku adat. Dan yang terakhir Kambul Bujono dan Tasyakuran atau prosesi makan bersama. Seluruh lapisan masyarakat yang hadir makan bersama dengan saling bersenda gurau untuk mengakrabkan diri. Nyadran menjadi ekspresi rasa gembira, bunga, dan syukur atas kehadiran Ramadan. Oleh karena itu, nyadran harus dilestarikan sebagai salah satu kearifan lokal. Sumber dari Detik Jateng. Itu tadi sedikit tentang nyadran atau sadranan. Di makam ini sangat istimewa. Karena apa? Karena beberapa makam kuno yang berada di makam ini, dan tidak hanya makam, di sini juga ada banyak batuan candi. Tidak hanya 1 atau 2 saja tetapi ada banyak. Ini sedikit contoh nisan dan bebatuan candi yang terletak di makam ini.
Dan ini, makam Eyang Tumenggung Mayang. Nisan yang ada di makam Tumenggung Mayang ini adalah nisan asli. Tetapi ada beberapa bagian yang ditambahi dan disempurnakan. Karena nisan yang asli tidak utuh. Kita akan menelusuri makam ini. Simak videonya. Setelah tadi kita mengikuti acara Sedekah dusun. hall atau sedekah dusun di makam Mbah Tumenggung Mayang, berhubung tadi kita ingin mengadakan explore tapi rame, jadi kita datangi lagi setelah acara paripurna atau acara selesai. Nah, di sini merupakan situs di atas situs. Kenapa saya bilang situs di atas situs? Sebelum adanya makam, dulu pernah ada bangunan candi, dan bangunan candi itu sekarang dijadikan makam. Nah, jangan punya pendapat atau memiliki tafsir yang salah. Orang ketika wafat zaman dahulu, maksudnya di zaman kerajaan, ketika wafat dan secara kebetulan beliau memeluk muslim, pasti banyak makam-makam sepuh itu berada di komplek bangunan candi. Contohnya sudah banyak di Ungaran, makame Mbah Hasan Munadi itu juga berada di komplek bangunan candi. Terus yang beliau ini Tumenggung Mayang ini sosok tokoh yang berasal dari Mataram Islam awal, kisaran abad berapa? Kisaran tahun 1500-an, 1550 ke atas. Beliau dimakamkan di sini. Itu langgam nisannya Mataram Islam. Dan di sini pun banyak sekali ditemukan nisan-nisan sepuh, mulai dari Mataram Islam awal sampai ke Amangkurat. Dan ada berbagai macam langgam di sini, tapi lebih tangguhnya ke Pajang malahan. Banyak sekali ditemukan nisan-nisan di sini. Nah, ini sedekah dusun. Kita itu tadi habis mengikuti acara sedekah dusunnya di sini. Memang kita tidak berusaha untuk mempublikasikan ya, karena isin kuwi mau mosok ya video. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa di sini itu dulu waktu pertama kali saya ke sini pada tahun 2018, lantai ini dulu itu semuanya batuan candi semua. Terus bisa kita buktikan mulai dari itu atas itu. Mulai kamu di sini weh, tak terang nih. Mulai dari sini ini batuan candi semua sampai sana. Nah, sampai ujung itu batuan candi, bahkan berada di samping kanan kiri anak tangga menuju ke makam Mbah Tumenggung Mayang. Nah, ini tadi yang barusan di istilahnya sedekah desa, sedekah dusun. Kebonan. Tadi jam 9:30 pelaksanaannya sampai acara itu selesai sebelum zuhur. Tadi acaranya nyuceni itu artinya mensucikan nisan atau jamasan nisan. Bahasanya seperti itu, bahasa spiritualnya seperti itu, jamasan nisan ini. Nisan ini ada dua, jelas itu kalau nisan sepuh itu tetap ada dua. Yang satu masih utuh, dan yang satunya lagi ini sudah patah pada bagian tubuh. Jadi dibentuk seperti semula, tapi masih kelihatan bentuknya, bentuk replikasinya. Oke, Mas Bukara. Nah, di sini itu bukan hanya makam-makam kasepuhan saja, melainkan di sini itu ada beberapa material atau temuan batuan candi yang asli dari sini. Contohnya seperti ini. Nanti tak kasih lihat batuan candi yang masih masih bagus dan ditata tersendiri di luar komplek, masih di dalam komplek tapi bukan di
bukan di tempat ini, bukan di apa ini, tempat yang lebih tinggi sini enggak. Nah ini batuan candi semua ini. Dijadikan anak tangga. Tolong dong di shot deh. Sudah tadi. Ini batuan candi semua. Ini bagian bawah semua. Bagian bawah. Oh ya, komplek makam ini tersusun atas 1, 2, 3, 4, 5 teras. 5 teras. 5 teras. Dan ini nisan-nisan sepuh ini. Ini, dan di sini itu ada nisan yang istimewa lagi. Kalau saya menyebutnya ini ada pahatan Cirebonnya. Tuh. Terus ini. Ini pahatan Cirebon. Ini pahatan Cirebon. Dan kakinya itu besar sekali ini. Ini pahatan Cirebon, ciri khas pahatan Cirebon, hampir mirip Demak. Mustakannya hampir mirip Demak. Dan ini juga ada namanya ini namanya bahu, ini mustaka. Jadi antara bahu dan mustaka itu singget atau perbatasannya ini. Batasnya ini. Berarti mustaka, bahu, terus iki badan, tubuh, iki kembang awan. Iki pinggang, ini kaki. Terus yuk kita menuju ke apa ya? Menuju ke batuan-batuan candinya. Dan saya pun berharap semoga tempat ini setelah adanya edukasi semacam ini akan menjadikan tempat ini wisata religi. Nah, di sini ada 2 nisan, tapi sudah patah. Mungkin ada sambungannya dengan nisan yang saya anggap Tembaya tadi. Nah, ini sambungannya seperti ini. Nah, atasannya kalau nih. Nah, ini ada kembang awane. Ini nisan Tembayat, ini sambungannya yang tadi. Oh, pedes ini Magelangnya mas. Ini Tembayat dan ini namanya Sodo Lanang. Sodo Lanang. Berarti sing duwe lanang. Nah, sepeda? Bukan karena sing duwe lanang. Ini namanya Sodo Lanang. Tumpal, ini namanya tumpal, tapi Sodo Lanang namanya. Biasanya ada tumpal keris, tumpal tombak. Kalau ini lebih runcing dan kecil, itu Sodo Lanang. Nah, ini nisannya ini jelas Tembayat. Ini Mataram Islam. Sama saya ya sama mas. Nah, gini. Jika kita tidak jeli membedakan antara nisan Tembayat yang memang mulai dari masa ke masa atau era ke era, nisan Tembayat itu berakhir tahun 1900-an. 1900-an sekian itu sudah masih ada. Terus 1900 berapa ya, 30 itu sudah mulai hilang. Kayaknya sudah mulai hilang. Saya itu pernah tahu atau pernah melihat nisan Tembayat ada tulisan apa ya, tulisan angka yang menunjukkan itu 1907. Itu ditulis angka nasional. Abjad ya? Apa jenenge? Huruf digital. Ya, atau angka lah, angka zaman sekarang lah. Nah, temuan batu nisan dengan temuan komponen candi itu memiliki nasib yang sama. Ketika penggalian makam ditemukan lalu dikumpulkan, penggalian makam lagi ditemukan dikumpulkan. Nah, kita dari teman-teman dikumpulkan di sini. Nah, ini. Nah, istimewanya bangunan ini sebenarnya, istimewanya
bangunan candi ini, kita bisa melihat dari komponen, kita sudah membayangkan. Ketika kita mendapati komponen bangunan seperti ini merupakan bangunan panel punggung pagar, pagar bagian atas. Berarti bangunan candi itu dulu dikelilingi pagar bumi. Nah, terus ada temuan batu bata besar ini. Batu bata besar ini bukan mengikuti komponen dari batu-batu candi atau salah satu panel yang mengikuti istilahnya mendukung berdirinya bangunan candi. Itu tidak, karena batuan bata ini dulu sebagai alas sebelum bangunan candi itu berdiri. Jadi istilahnya gini, tanah dulu baru digelar atau ditata berapa lapis baru berdiri bangunan candi. Nah, istimewanya seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini itu banyak sekali kan material batuan-batuan kecil tanpa berpola. Ini mengingatkan saya kepada bangunan candi yang berada di Candi Gunung Wukir. Candi Gunung Wukir itu, yoni yang berada di tengah bangunan candi itu tidak ditata menggunakan batuan kotak berpola atau batuan kotak yang benar-benar terpahat rapi lalu diletakkan yoninya. Itu enggak. Candi Gunung Wukir itu mengandalkan batuan seperti ini, namanya batu boulder, dan itu bisa meredam ketika ada getaran pada bumi atau gempa. Yoni itu yang diletakkan di atas batu boulder ini akan semakin padat, jadi tidak goyah ke sana atau ke sini atau jomplang atau gimana, itu enggak. Nah, konstruksinya atau strukturnya atau konsepnya, yoninya dulu ditata, bawahnya itu dikasih batu boulder ini. Banyak sekali di sini temukan, malah dari situ ini banyak sekali. Dan jika kita masih mau mencari lagi, masih sangat banyak. Masih banyak mulai dari sana. Ayo. Nak kuwi apa ya, Mas? Baru. Iki cor-coran. Iki nek misal pahatan anyar pahatan lama iki yo Aceh. Istimewa ya. Nak iki, Mas? Nah, ini nisan ini kemarin tak ukur itu tingginya 80 cm. 20 cm. Iki nisan Ini era Paku Buwono, ini langgamnya Pantura 1800 naik ini. 1800 ke atas. 1800 ke atas. Sekian video dari saya. Bila ada salah kata mohon maaf. Jika suka dengan video saya silahkan like, subscribe, dan sharing. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.